Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cipta Cerita Daily. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah masih dari kelanjutan kisah yang kemarin dengan judul Makhluk Pemakan Bangkai bagian kelima. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Penjaga kubur itu melemparkan bungkusan yang ia bawa dengan kasar. Benda terbungkus itu sampai terhempas dengan suara berisik di permukaan dipan, lalu menggelinding beberapa kali sebelum akhirnya terhenti di pojok. Ada bagian kain yang tersingkap, dan dari situ menjulur keluar sepotong kaki kecil mungil telanjang. "Apa kau tahu?" Bias merah di dalam celah berhenti menggeliat, suaranya tak gembira. Tentang apa? Itu mayat bayi. Togar menelan ludah khawatir. Apa yang harus aku ketahui? Tanyanya berpura-pura takjub agar Maut Merah tidak mengetahui isi hatinya. Kau lihat, tiap kali kau menyerahkan mayat bayi, kau kelihatan gelisah. Kau tahu itu? Iya, soalnya aku jijik, muak. Oh ya? Iya, aku hanya membayangkan jikalau bayi-bayi yang kuserahkan itu adalah bayi yang kini dikandung kekasihku. Apa kau tidak? Tak usah cemas, bayimu hidup, jadi tak akan kujamah. Bias merah dalam celah batu karang menggeliat lagi. Makin lama, bias itu semakin jelas, semakin merah. Rupanya, makhluk berupa cahaya merah itu sudah siap untuk keluar dari liang persembunyiannya. Tetapi, bayimu akan mati bila aku ketahui kau berbuat curang terhadapku. Dan sebelum bayimu mati, ia akan melakukan perbuatan yang mengerikan. Togar menggigit bibir keras-keras. Jangan mengancamku. Keluhnya lirih. Ya, dan jangan coba-coba kau main curang denganku. Ingat itu. Saut bias merah yang perlahan-lahan merangkak keluar dari dalam celah, menjulur panjang seperti tangan-tangan yang ngulur menuju dipan tengah pondok. Sesaat sebelum menyentuh bungkusan itu, Maut Merah bergumam. Kainmu menggangguku, penjaga kubur. Mengapa kau tak tarik saja isinya keluar, Maut Merah? Iya, benar juga. Dan tangan berubah cahaya merah itu mentot kaki yang terjulur keluar dari kain, sampai separuh mayat bayi itu terbebas. Terdengar suara berdesar-desar seperti orang kelaparan. Lalu sedikit demi sedikit sosok mayat bayi itu lenyap tanpa bekas sampai ke tulang-tulangnya. Telinga Togar menangkap suara gigi-gigi merangkah tulang belulang. Ia menggigil dan dengan mata terpejam ia memusatkan pikiran pada roh bayi yang jasadnya sedang dinikmati Maut Merah. Bantu aku, Biung, menyelinaplah ke tempat yang kukehendaki. Butir-butir keringat sebesar biji jagung berloncatan keluar dari seluruh pori-pori kulit Togar karena konsentrasinya yang penuh. Beberapa dari butir-butir keringat itu berwarna merah, keringat darah. Dan ketika matanya ia buka kembali, di atas dipan hanya terlihat kain sarungnya yang kosong. Maut Merah ternyata telah selesai sarapan pagi dan kini sudah kembali ke peristirahatannya Togar. Boleh aku masuk? Ia berbisik penuh harap. Hanya itu jawaban yang terdengar. Jawaban yang letih, kekenyangan setengah mengantuk. Setelah menelan ludah beberapa kali, si penjaga kubur melangkah hati-hati mendekati celah. Bias merah yang semar-semar itu tidak bergerak. Ia lalu menyelinap masuk dan segera tiba di ruangan berupa gua yang terlindung dari luar. Gua yang tertutup dan mestinya gelap pekat itu terang benderang oleh cahaya kemerah-merahan. Cahaya itu berasal dari perwujudan makhluk yang tampak di ujung lorong gua yang paling dalam berbentuk lingkaran merah menyala dan besarnya hampir mengisi sepertiga isi gua. Lingkaran merah itu menyerupai piring lonjong yang cembung bagian atasnya. Ke bawah, lingkaran merah itu membentuk sebuah bias-bias yang rata ke tanah.
tahu banyak lampu tipis dari benang-benang halus berwarna merah darah yang menutupi sosok tubuh manusia yang sedang berbaring diam di sebuah dipan kayu. Tokar tertegun. Dadanya naik turun tak teratur, menahan perasaan tatkala ia melihat tubuh yang terlentang di dipan tanpa terpengaruh oleh bias merah yang menyeliputinya. Tubuh itu milik seseorang perempuan muda berparas cantik dengan rambut hitam panjang tergerai di sekeliling wajahnya dan tercurai jatuh di bagian atas paruh darahnya yang mencuat lembut, menantang. Sepasang kelopak mata perempuan muda itu terpejam indah, sedang mulutnya tersenyum manis sekali, seolah berbaring dalam tidur abadi dengan serangkaian mimpi-mimpi yang mempesona. Lengan-lengannya yang putih mulus terkuai tenang dan damai di permukaan perutnya yang sedang mengandung tua. Besar kandungan itu masih sama seperti ketika tubuh si perempuan itu diletakkan Tokar di depan yang sama, hampir 30 tahun silam. Letak lengan-lengannya tak berubah, tak bergeser dari tahun ke tahun, seolah menjaga agar jabang bayinya tidak dijamah oleh maut merah yang juga dari tahun ke tahun terus mengangkangi tubuhnya. Puas melihat kekasihnya, Tokar mundur perlahan-lahan. Kekasihku yang malang. Ia mengerang. Begitu ia tiba di luar pondok, wajahnya tengadah menatap matahari. Kekasihku yang malang. Ulangnya perih, dan air matanya menetes di pipinya satu demi satu, dan matahari naik semakin tinggi tanpa simpati. Pernah sekali matahari menaruh simpati, dan ketika itu Tokar digiring menuju ke balai desa, bertelanjang kaki, telanjang dada. Ia bukan mau pamer tubuhnya yang kekar, karena semenjak diperkoki orang di pinggir kali, Tokar bukan lagi pemuda tampan yang digandrungi gadis-gadis remaja yang berebutan mengambil hatinya. Rambut Tokar dipelontos habis, bahkan di beberapa tempat kulit dadanya tergores mengeluarkan darah. Sebelah matanya bengkak biru, bibir pecah terkena lemparan batu, salah satu gigi depannya patah, dan yang lebih memalukan lagi, di lehernya tergantung kalung yang tidak pernah dijual di toko perhiasan manapun. Kalung itu adalah sebuah kalung kutang perempuan. Melati, si pemilik kutang, berjalan terseok-seok di samping Tokar. Gadis itu juga bertelanjang kaki, tetapi ke atas ia mengenakan blus sekolah warna gading, dan ke bawah tanpa rok. Melati juga bukan mau pamer betis mulus atau paha putih yang bulat menatang. Tidak ada gadis anggotanya masih waras mau diarak keliling desa dengan hanya bercelana pendek. Apalagi celana pendek itu bukan celana dalamnya sendiri, melainkan celana dalam laki-laki milik Tokar. Ia lebih beruntung dari Tokar. Rambut tebalnya yang hitam berkilauan tidak digunting habis. Hanya karena tangannya yang mengguntingnya, bukan karena tukang cukur. Jadilah mahkota Melati yang tadinya indah itu berubah jadi semak belukar yang acak-acakan. Gadis itu tak berhenti menangis. Ia tidak menangisi keadaan karena selama Tokar tetap berada di sampingnya, Melati tidak mau apalagi takut menghadapi siapapun juga. Ia menangisi rambut yang paling ia banggakan selama ini. Sabarlah, sayang. Berulang kali Tokar berbisik di telinga Melati. Toh, nanti akan tumbuh kembali kok. Kamu pasti lebih cantik dan lebih indah. Mendengar itu, si gadis justru menjadi-jadi tangisnya. Tampakku jadi jelek, Mas. Ia merintih. Kau pasti jijik melihatku. Tidak, kau ini milikku. Jelek atau tidak, kau tetap milikku. Melati agak terhibur. Tangisnya semakin rendah. Ia tak terdengar lagi mengisak. Mungkin karena tangisnya sudah benar-benar terhenti, atau mungkin juga karena tenggelam ditelan sorak-sorai riuh sepanjang perjalanan yang mereka lalui. Memang ada sebagian penduduk yang menaruh iba kasihan. Mereka ikut bersedih akan nasib malang sepasang kekasih yang terjerat cinta itu. Lantas mereka menyingkir jauh-jauh. Tak sampai hati mendengar umpat cerca, cemoohan-cemoohan menghina, teriakan-teriakan kotor yang mendirikan bulu rumah. Belum lagi ada yang meludah, bahkan tega melempari dengan batu atau potongan-potongan kayu. Mereka yang diperbudak setan amarah itu kebanyakan gadis-gadis atau janda-janda yang cemburu pada Melati. Kemudian juga sekelompok pemuda yang selama ini membenci Tokar. Kalau tak ada Tokar,
Mereka atau salah seorang dari mereka tentulah telah berhasil mempersunting Melati. Salah seorang itu sudah pasti adalah Parno. Dialah yang pertama kali memperkoki Tokar dan Melati bersenggama di pinggir kali. Tempat yang dipilih sepasang remaja yang mampu cinta itu sangat sepi dan terpencil. Jarang yang tahu, tetapi Parno telah berminggu-minggu menguntit Melati atau Tokar. Ratusan kali ia kehilangan jejak, dan ketika akhirnya ia menemukan jejak yang benar, ia kumpulkan teman-temannya yang sama membenci Tokar. Lalu bersama-sama mereka memperkoki keduanya sewaktu asyik masyuk. Parnolah yang mengunduli Tokar, kasar sekali, sampai kulit kepala Tokar sebagian terluka. Karena melawan, Tokar mereka keroyok. Malah hasrat Tokar yang sudah setengah jalan ketika diperkoki hampir saja mereka lampiaskan sendiri, beramai-ramai mau memperkosa Melati. Untung ada 2 orang penangkap ikan yang kebetulan lewat, kemudian juga beberapa petani yang ikut campur. Akhirnya diputuskan, Tokar dan Melati diarak keliling desa dan biarlah nanti Pak Lurah yang memberi hukuman yang lebih pantas. Apa hukuman yang akan dijatuhkan Pak Lurah? Tokar sudah dapat membayangkannya, karena sakit hati Parno adalah juga sakit hati ayahnya Pak Lurah. Sambil berlari-lari ke depan ke belakang iring-iringan yang mengemparkan itu, Parno terus saja berteriak pada penduduk yang menonton. Ayo, ayo, mereka akan dijemur di balai desa. Mereka akan ditelanjangi bulat-bulat. Ayo, datanglah beramai-ramai. Kalian akan lihat tontonan yang belum pernah terjadi. Mereka akan dijemur, ditelanjangi, dan akan kalian lihat si Melati sudah bunting. Dan akan kalian lihat juga itunya si Tokar dipotong. Hei, kalian dengar? Ia akan disunat sekali lagi. Akan. Parno mengucapkan kata-kata kotor yang membuat orang-orang bersorak, tertawa berderai-derai, tetapi segelintir dari mereka berpaling muak. Ada pula yang berani memprotes. Tutup mulutmu, kau buat aku muntah. Apa? Parno mendelik pada orang itu. Kawan-kawannya juga ikut mendekat mengerubungi. Minggir. Yang dikerubungi tidak takut. Dengan cepat ia mengeluarkan pistolnya. Minggir kalian semua, selagi jariku belum katal. Cobalah kalau berani. Parno menantang sembari lebih mendekat. Tetapi ia mendadak berhenti dengan wajah pucat, manakala terdengar suara letusan yang menggelegar. Moncong pistol itu mengeluarkan asap, dan Parno memegang dadanya dengan tangan gemetar, meraba cemas. Sejenak kemudian ia menarik nafas lega. Tembakan itu ternyata ditunjukkan ke udara. Tapi masih unjuk kuasa, Parno pun menggeram. Apa kau tahu siapa yang mengangkatmu jadi kepala polisi desa? Ha? Pemerintah. Emang kenapa? Jawab yang ditanya kalem. Ia menunjukkan laras pistolnya ke tanah. Sikapnya waspada. Tetapi siapa yang mengusulkan kenaikan pangkatmu? Iya, bapakmu. Tahu apa artinya? Parno menyeringai. Bapakku memang banyak uang, banyak koneksi. Ia tinggal ngomong, maka kau. Iya, memang aku tahu. Kepala polisi desa itu rupanya mulai hilang kesabaran. Dan yang paling aku tahu, katanya marah. Kalian bertindak tanpa seizinku, malah tanpa memberitahuku lebih dulu. Sekarang minggirlah, biar aku yang mengawal mereka ke balai desa. Bukan kau yang memutuskan, tetapi kepala adat, ingat. Parno berteriak jengkel. Itu urusan nanti. Kepala polisi desa angkat bau, lantas ia melangkah ke muka. Parno dan teman-temannya mencoba menghalangi, tetapi segera menyingkir memberi jalan manakala laras pistol tertuju bergantian ke dada mereka. Tak ada yang mau ambil resiko, dan dengan aman Tokar dan Melati dikawal menuju balai desa. Keadaan tidak sehiruk pikuk tadi lagi, dan tak ada lagi yang kini berani main lempar. Sambil memegang pergelangan tangan kekasihnya, Tokar berkata pada polisi desa itu. Terima kasih Bapak, Bapak telah. Udah diam. Polisi desa itu menghardik. Kalau kalian tahu betapa aku ingin sekali memenjarakan kalian. Tokar terpaksa tutup mulut. Orang itu ternyata bukan bersimpati padanya, melainkan hanya sekedar menjalankan tugas yang terbeban di pundak. Dan menjelang tiba di balai desa, orang itu bertanya heran. Mana sanak keluarga kalian? Tak seorang pun kulihat tadi. Tokar mengeluh. Mereka sedang bersiap-siap untuk berperang. Hah? Maksudmu?
Togar angkat bau. Ia tak bernafsu menjawab, dan memang tidak perlu. Baik polisi desa itu maupun penduduk desa lainnya telah sama-sama tahu bagaimana keluarga Togar saling permusuhan dengan keluarga Melati semenjak kakek buyut mereka meninggal dunia sebelum Togar dan Melati dilahirkan. Permusuhan itu bermula dari pembagian waris yang tidak adil. Almarhum main pilih kasih. Kakek Melati dimanjakan karena lemah dan penurut. Sebaliknya, kakek Togar suka bertualang dan sering terlibat perkelahian di tempat judi atau karena berebut perempuan. Celakanya, perempuan yang kemudian ia beristri justru perempuan yang pernah dilamar orang tua mereka untuk dinikahi saudaranya. Cekcok yang tidak berkeputusan itu berakhir dalam sebuah sumpah. Keluarga kedua belah pihak tidak akan saling mengampuni. Tak seorang pun gadis keturunan mereka yang boleh bercampur gaul. Sumpah itu diikuti oleh anak cucu mereka. Dari generasi ke generasi, kedua belah pihak saling berpaling apabila kebetulan berpapasan atau berkelahi di sawah karena sengketa tanah, batas, atau air. Banyak yang terluka, dan yang mati tak pula sedikit. Paman Melati dan Watokar malah pernah ditemukan orang di kebun dalam keadaan saling berangkulan. Bukan karena mereka berdua telah memutuskan untuk mengakhiri permusuhan itu, malah memperhebat, karena pisau peneras karet masing-masing terbenam di tubuh lawannya. Mereka tak mau melepaskan tusukan itu, biarpun mereka sangatlah menderita. Mungkin karena ingin tahu siapa yang akan mati lebih dulu, sehingga yang mati belakangan boleh tertawa terbahak-bahak. Namun begitu, ada juga 1-2 orang anggota keluarga dari kedua belah pihak mencoba menjalin hubungan baik. Tetapi ada-ada saja halangannya. Tidak diakui anak lah, dihukum cambuk sampai babak belur, malah ada yang sampai lumpuh. Atau kalau keluarga tidak mengusik, mereka yang berbaik-baik itu pasti tertimpa kemalangan. Contohnya Apandi, paman Togar, dan Sairah, bibi Melati. Apandi dan Sairah menikah diam-diam, kemudian menyingkir ke daerah lain karena pernikahan mereka tidak direstui. Belakangan diketahui suami istri yang mula-mula bahagia itu dikaruniai 4 orang anak. Anak yang pertama mati ketika dilahirkan, yang kedua dimangsa harimau ketika anak beranak itu dalam perjalanan pulang dari kebun ke rumah, dan seekor kuda menyepak kepala anak ketika sampai belah. Dan anak yang keempat terjatuh dari tangga dan tempurung kakinya kanan tertusuk paku berkarat. Dan setelah infeksi berat, 1 minggu kemudian harapan terakhir itu pun meninggal karena suhu badan yang tingginya melampaui batas kemampuan si anak. Sairah pun putus asa, lantas ia kandung diri. Apandi yang merasa kesepian ditinggal sendiri, ia menyesali perbuatannya dengan melanggar sumpah leluhur, kemudian memutuskan jadi anak kapal di pulau seberang. Dalam sebuah pelayaran, Apandi bertengkar dengan seorang kelasi. Lawannya dimasukkan sel, kemudian dipecat dari pekerjaannya. Itu tidak menolong Apandi, karena setelah menang berkelahi, suatu hari Apandi dibokong lawannya di belakang. Dalam keadaan sekarat karena dicekik, Apandi dilemparkan lawannya keluar dari terali kapal, dan mayatnya yang jatuh ke laut tak pernah ditemukan orang. Semua musibah itu diketahui baik oleh Togar maupun Melati. Tetapi sejak pertama kali mereka beradu pandang dekat air pancuran, mereka berdua saling jatuh cinta. Dengan jalan sembunyi-sembunyi, mereka bertemu di belakang sekolah, di tengah pasar, di kebun orang, atau di rumah teman-teman yang memaklumi nasib mereka. Waktu hubungan intim mereka tercium oleh keluarga. Melati dikurung 1 minggu dalam kamar, tak boleh keluar, tak boleh berbicara dengan siapa-siapa. Sedang Togar, setelah diancam akan dibuang ke sana famili jauh di ujung utara Sumatera, masih harus menderita cambukan dengan sepak terjang yang menyebabkan ia harus berbaring beberapa hari di tempat tidur dan dia hampir mati. Tetapi Dewi Sinta rela terjun ke tengah kobaran api untuk membuktikan cintanya pada Murni kepada Rama. Cinta pula yang membuat Napoleon tercatat dalam sejarah dan Hitler mencoba merubah peta dunia. Begitu mereka berdua memperoleh kesempatan pertama bertemu kembali, Melati sudah kurus dan Togar justru semakin menggilainya. Rupaku sangat jelek, kata Melati yang was-was memikirkan tubuhnya yang lemah dan tersiksa. Tapi jelek atau tidak, kau tetap milikku, jawab si Togar yang tak peduli. Mereka pun berangkulan, berciuman sepuas-puas hati. Kerinduan yang tak tertahan sekian lama mereka lampiaskan tanpa kepalang tanggung. Setelah semuanya berakhir, Melati memeluk Togar seraya menangis terisak-isak. Apa kau menyesal, Melati? Tanya Togar khawatir. Tidak, Mas.
Lalu, mengapa kau menangis? Aku berbahagia, Mas. Tadi aku bermaksud. Sudah, diam, Mas. Melati tersenyum. Gadis itu kemudian mencium bibir Tokar. Mesra sekali. Sudah lama saat ini aku impi-impikan. Oh, apa kau tahu sayangku? Iya, apa? Kakakku mandul. Jadi dia tak punya anak dari perkawinannya. Sedang Bang Husen, dia impoten, jadi tak berani berumah tangga. Tinggal aku, si bungsu yang diharapkan memberi beberapa orang cucu untuk dimomong emak dan ayah. Iya, lantas? Aku percaya, Mas. Setelah mereka tahu aku mengandung anakmu, niat kita pasti akan direstui. Kalau begitu, Tokar berpikir keras. aku telah mengambil perawanmu, sayangku. Jadi kita sekarang dapat menemui orang tuamu. Dan jangan, Mas, jangan dulu. Kenapa? Tunggu apa lagi? Nanti kalau kita yakin aku benar-benar hamil. Dan itulah yang terjadi. Pada saat Tokar menyempurnakan benih yang telah 4 bulan dikandung Melati, tiba-tiba Warno yang sakit hati mendadak muncul dari seberang sungai. Oi, Ia berteriak lengking. ada celeng nyasar di kebun. Belum habis terkejut Tokar dan Melati, dari balik pepohonan muncul pula teman-teman Parno yang lain. Mereka sama-sama berteriak, mencemooh, dan dengan cepat mereka menyeberangi sungai. Sebelum sempat melarikan diri, rok Melati terpegang oleh seorang pemuda itu. Melati terbekik, marah dan malu bukan main karena di balik roknya ia tidak mengenakan apa-apa lagi. Babi kalian semua. Tokar pun menerjang Parno yang bermaksud mau merangkul Melati penuh birahi. Sebelum menjamah kekasihku, langkai dulu mayatku, Parno. Parno mengelak. Secepat ia mengelak, secepat pula sebilah pisau komando sudah terhunus di tangannya. Salah seorang temannya berdiri di samping Parno dan teman itu memegang sebuah gunting besar. Dan taulah Tokar bahwa mereka sudah merencanakan semua itu. Ayo, kita bunuh dia. Setelah itu, Melati kita bagi-bagi. Oke. Tapi aku dapat giliran pertama ya. Saut temannya menyerengai penuh nafsu ketika menatap Melati yang setengah telanjang berontak melepaskan diri dari cengkraman 3 orang pemuda itu. Jadah, aku yang duluan. Parno tidak setuju. Dan akhirnya mereka berdua malah menekar. Kesempatan itu dipergunakan Tokar untuk menerjang. 3 pemuda yang memegangi Melati tidak bersenjata. Oleh karena itu, secara naluriah ia menyepak pergelangan tangan Parno. Pemuda itu terpekik kaget. Pisaunya terlempar ke tengah sungai. Yang memegang pisau segera bertindak. Tetapi tendangan Tokar merupakan tendangan berputar yang setelah menghantam tangan Parno terus mengancam leher temannya. Si pemegang gunting keburu mundur dan terjatuh tanpa sengaja. 3 yang lain melepaskan Melati lantas mengeroyok Tokar beramai-ramai. Gunting yang terhunus hampir saja menggorok leher Tokar manakala terdengar suara bentakan keras. Hei, apa yang kalian lakukan? 2 orang penangkap ikan dengan jala tersandang di pundak berlari mendekat. Yang seorang memegang golok dan para pemuda itu segera melepaskan Tokar yang jatuh terduduk karena lemas. Ada apa ini? Salah seorang penangkap ikan mengawasi mereka semua dan lama perhatiannya tertarik pada Melati yang meraung-raung memeluk Tokar. Zina, Parno menyeringai. mereka kami pergoki lagi berzina. Penangkap ikan yang tertua mengawasi Tokar. Apa benar yang mereka bilang? Tokar mengangguk, lesu dan sakit. Kau tahu apa hukumannya? Ujar penangkap ikan itu dengan pandangan jijik, seolah ia mewakili semua penduduk desa yang dapat aib karena perbuatan sepasang remaja yang lupa diri itu. Tokar hanya diam saja. Iya, justru itu. Tadi aku mau mencukur rambutnya. Cepat-cepat teman Parno yang masih memegang gunting berkata lantang. Iya, dan setelah itu mereka akan kita kirim ke desa. Parno menambahkan. Lalu dimulailah penyiksaan yang mengerikan itu. Tokar dan Melati menerima dengan pasrah. Tapi penyiksaan itu masih lebih baik ketimbang tanpa hadirnya kedua penangkap ikan tadi. Beberapa orang petani yang baru pulang dari sawah kemudian ikut menonton dan mengiring mereka pulang ke desa.
Keadaan Tokar dan Melati yang luar biasa, apalagi dengan hiasan-hiasan yang aneh ditambah pula oleh sorak-sorai Parno dan kawan-kawannya, dalam sekejap telah menarik semua penduduk keluar dari pintu rumah masing-masing. Namun tak sebatang hidung pun milik semua sanak famili Tokar maupun Melati yang tampak. Kalaupun ada, cepat-cepat menjauh sebelum dilihat orang lain.